Aku pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti sate yang ayah jual di stal kaki lima itu panas, berasap, dan selalu ada pembeli yang datang meski hujan deras. Tapi hari itu, ketika surat wasiat dibacakan di ruang tamu rumah kayu kami di pinggiran Jakarta, segalanya berubah. Semua orang tertawa. Paman, bibi, sepupu-sepupu yang jarang muncul kecuali ada acara makan gratis, mereka semua tertawa lepas saat mendengar bahwa stal sate tua itu warisan keluarga yang sudah turun-temurun sejak kakek jatuh ke tanganku, Andi, si anak bungsu yang tak pernah mau belajar membalik daging di atas arang. Astagirullah, stal untuk si Andi yang setiap malam keluyuran entah kemana, kata Paman Rahman, suaranya menggelegar di antara tawa yang lain. Aku hanya diam, duduk di sudut, memandang oto ayah yang masih tergantung di dinding. Ayah meninggal mendadak, serangan jantung katanya, tepat setelah dia bilang padaku malam sebelumnya, Andi, stal ini milikmu. Jaga baik-baik, ya. Saat itu aku tak mengerti mengapa matanya begitu sendu, seolah ada beban yang dia lepaskan. Dalam hati aku bergolak. Mengapa ayah memilihku? Aku bukan yang paling rajin, bukan yang paling patuh pada adat keluarga yang konserati ini. Aku yang selalu menyembunyikan rahasia terbesar, bahwa hatiku tak pernah tertarik pada perempuan yang mereka jodohkan, tapi pada lelaki seperti Rea, teman sekolah dulu yang kini entah di mana. Rahasia yang membuatku sering berbohong, sering menghilang malam-malam hanya untuk bernapas lega di tempat yang tak ada yang mengenaliku. Tawa mereka menusuk, tapi lebih menusuk lagi adalah rasa bersalah karena ayah tahu, mungkin, dan tetap memilihku. Hari-hari setelah pemakaman, stal sate itu jadi milikku resmi. Aku membukanya seperti biasa, di trotoar ramai dekat pasar Tanah Abang. Asap mengepul, aroma bawang goreng dan kecap manis menyebar, pembeli datang silih berganti. Tapi aku tak sama lagi. Setiap membalik sate, aku memikirkan ayah, bagaimana dia bangga pada stal ini, warisan dari kakek yang datang dari Madura membawa resep rahasia bumbu kacang. Ini bukan sekadar jualan, Andi, katanya dulu, ini keluarga kita. Malam itu, setelah stal tutup, aku duduk sendirian di bangku kecil, menghitung uang receh. Hati terasa hampa. Aku ingin menangis, tapi air mata tak keluar. Rahasia ini semakin berat, apalagi sekarang aku harus menjaga warisan yang semua orang anggap lucu jatuh ke tanganku. Andi si pemimpi, begitu mereka panggil. Tapi pemimpi apa? Pemimpi tentang cinta yang tak boleh diucap di keluarga seperti ini, di masyarakat yang langsung menghakimi. Keesokan harinya, saat aku membuka stal lebih pagi, seseorang mendekat. Tinggi berbadan tegap, wajahnya familiar meski sudah bertahun-tahun tak bertemu. Rea. Dia tersenyum, mata coklatnya masih sama seperti dulu, hangat tapi penuh rahasia. Andi. Benar kamu. Aku dengar dari teman, stal ini sekarang milikmu. Suaranya lembut, membuat jantungku berdegup kencang. Aku mengangguk, tak bisa bicara. Dalam hati, badai berputar, mengapa dia muncul sekarang saat aku paling rapuh. Kami ngobrol sebentar, dia beli sate ayam seporsi, duduk di bangku pembeli. Cerita tentang hidup masing-masing mengalir pelan. Dia bilang sudah kerja di perusahaan konstruksi, sering keliling proyek. Aku cerita tentang ayah, tentang warisan yang semua orang tertawakan. Mereka salah, katanya tiba-tiba, matanya menatap lurus. Stal ini cocok buat kamu. Kamu selalu punya hati yang besar. Kata-katanya menyentuh, membuatku ingin cerita segalanya, tapi aku tahan. Belum saatnya. Malam demi malam, Rea mulai sering datang. Kadang bantu angkat barang, kadang hanya duduk menemani sampai stal tutup. Kami bicara panjang tentang mimpi, tentang Jakarta yang semakin sesak, tentang keluarga yang tak pernah benar-benar mengerti. Dalam hati aku semakin jatuh. Tapi juga semakin takut. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika keluarga tahu? Stal ini warisan, tapi rahasiaku bisa menghancurkannya.
Suatu malam hujan deras, pembeli sepi. Kami berdua berteduh di bawah tenda stal. Rea mendekat, bahunya menyentuh bahuku. Andi, aku kangen kamu sejak dulu, bisiknya pelan. Jantungku hampir berhenti. Aku menatapnya, mata kami bertemu. Saat itu, dunia seolah diam tapi di dalam dada, konflik hebat, ini yang aku inginkan, tapi ini juga yang paling kutakuti. Hujan malam itu seperti membasuh semua keraguan sementara. Rea memegang tanganku di bawah tenda stal, jari-jarinya hangat meski udara dingin. Aku tak pernah berani bilang dulu, katanya, suaranya gemetar. Takut kamu menjauh, takut keluarga, takut segalanya. Aku hanya mengangguk, air mata hampir jatuh. Akhirnya, rahasia yang kupendam bertahun-tahun menemukan cerminnya. Kami tak berciuman, belum, tapi pelukan singkat itu sudah cukup membuat dunia terasa baru. Sejak itu, hubungan kami tumbuh pelan, seperti api arang di stal yang tak pernah padam meski angin kencang. Rea datang setiap hari, membantu tanpa diminta. Membalik sate, melayani pembeli, bahkan menambahkan ide baru seperti sate jamur untuk vegetarian. Stal mulai ramai lagi, pembeli bilang rasanya lebih enak. Ada rahasia apa, Bang Andi? Tanya mereka. Aku tersenyum saja, melirik Rea yang sibuk di belakang. Tapi dalam hati, konflik semakin dalam. Keluarga mulai curiga. Paman Rahman datang suatu siang, matanya menyipit melihat Rea yang terlalu akrab. Siapa ini? Kok sering banget di sini? Tanyanya lantang. Aku bilang Rea teman lama, membantu saja. Tapi tatapan paman penuh curiga. Malamnya, telepon dari Ibu, Andi, jangan dekat-dekat lelaki aneh-aneh. Keluarga kita taat, ingat itu. Suaranya tegas, membuat dada sesak. Aku semakin terbelah. Di satu sisi, Rea adalah napas baru, orang yang mengerti tanpa perlu banyak kata. Kami sering jalan malam ke tempat sepi di pinggir kali, bicara tentang mimpi pindah ke kota yang lebih terbuka, mungkin Bali atau bahkan luar negeri. Kita bisa mulai baru, Andi, katanya, tangannya memegang erat tanganku. Tapi di sisi lain, stal ini beban berat. Warisan ayah, simbol keluarga yang konservatif, yang selalu bilang lelaki harus nikah perempuan, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Suatu hari, ada pembeli tetap, Pak Haji Somad, yang mulai komentar. Andi, kamu sudah 28, kapan nikah? Ada gadis baik dari kampung, mau aku kenalkan. Aku tersenyum kaku, bilang nanti saja. Tapi dalam hati, marah bercampur sedih. Mengapa harus pura-pura? Rea mendengar dari belakang, wajahnya muram seharian. Malam itu, kami bertengkar pertama. Kenapa kamu tak bilang saja kalau kamu tak mau nikah perempuan? Tanyanya, suaranya tinggi. Takut apa lagi? Aku diam, hati terluka. Ini bukan cuma tentang aku, Re. Ini stal, keluarga, masyarakat. Di sini orang seperti kita dianggap dosa besar. Dia mendekat, memelukku erat. Aku tahu. Tapi aku tak mau sembunyi selamanya. Konflik dalam diriku semakin ganas. Setiap pagi membuka stal, aku memandang oto ayah, bertanya dalam hati, apakah ayah tahu? Apakah dia memilihku karena itu? Atau justru ingin aku sembuh? Rea semakin sabar, tapi aku semakin gelisah. Suatu malam, aku mimpi buruk, keluarga membakar stal karena tahu rahasiaku. Bangun keringat dingin, aku sadar ini tak bisa terus begini. Rea mulai cerita tentang masa lalunya. Dia pernah pacaran dengan lelaki di kota lain, tapi putus karena tekanan keluarga. Aku pindah ke Jakarta untuk mulai baru, tak sangka ketemu kamu lagi. Ceritanya membuatku semakin cinta, tapi juga semakin takut kehilangan. Kami semakin dekat, momen-momen kecil seperti tangan bersentuhan saat menyerahkan tusuk sate, atau senyum diam-diam di tengah keramaian, jadi penawar luka. Tapi badai mulai datang. Sepupu perempuan, Rina, melihat kami jalan berdua malam-malam. Besoknya, gosip menyebar di keluarga.
Andi dekat sama cowok itu kayaknya aneh. Telepon dari paman lagi, kali ini marah besar. Kamu mau rusak nama keluarga. Stal ini warisan bukan untuk orang seperti kalian. Aku mati rasa. Rea ingin aku lawan tapi aku ragu. Kalau kita buka stal bisa hilang, Re. Hati semakin terpecah. Cinta ini indah tapi beracun di lingkungan seperti ini. Setiap malam aku berdoa dalam diam meminta petunjuk. Tapi jawaban tak kunjung datang. Hanya Rea yang tetap di sisi meski matanya mulai redup karena penantian. Gosip keluarga seperti api di rumput kering cepat menyebar. Tak lama seluruh kampung tahu ada sesuatu antara aku dan Rea. Pembeli stal mulai berkurang, ada yang menghindari tatapanku, ada yang bisik-bisik. Pak Haji Somad tak datang lagi. Hati remuk, tapi aku tetap buka stal setiap hari, berharap ini hanya sementara. Rea semakin protektif. Kita tutup saja stalnya, Andi. Kita cari kerja lain, mulai baru. Tapi bagiku, stal bukan sekadar jualan. Ini ayah, ini kenangan, ini identitasku sebelum rahasia ini menguasai segalanya. Tak bisa, Re. Ini warisan. Kami bertengkar lagi, lebih hebat. Dia bilang aku pengecut, aku bilang dia tak mengerti beban keluarga. Dalam kesepian itu aku semakin tenggelam dalam konflik batin. Mengapa cinta harus serumit ini? Di negara ini, di masyarakat yang begitu konservatif, orang seperti kami seperti musuh. Aku ingat ayah dulu bilang, hidup itu perjuangan, Andi. Tapi jangan lawan arus yang benar. Apakah arus benar adalah menyembunyikan diri selamanya? Suatu hari, kejutan datang. Rina, sepupu yang melihat kami, datang ke stal sendirian. Kak, aku tahu tentang kamu dan Mas Rea. Aku kaget, siap dimarahi. Tapi dia tersenyum sedih. Aku dukung kalian. Aku punya teman seperti itu, dia menderita karena sembunyi. Air mataku jatuh. Pertama kali ada keluarga yang mengerti. Tapi dia bilang, tapi susah, Kak. Keluarga besar tak akan terima. Malam itu aku cerita pada Rea. Dia bahagia, tapi tetap khawatir. Kami semakin berani, kadang pegang tangan di tempat sepi. Cinta kami semakin dalam, penuh kelembutan yang tak perlu kata. Tapi tekanan luar semakin kuat. Paman Rahman datang dengan beberapa orang, memaksa aku jual stal. Ini bukan untukmu. Kamu sudah rusak. Kata-katanya seperti pisau. Aku menolak, tapi hati goyah. Rea marah, ingin lawan mereka. Kita lapor polisi kalau mereka ganggu. Tapi aku tahu, di sini polisi pun kadang tak adil pada orang seperti kami. Konflik semakin memuncak. Aku mulai minum-minum sendirian malam-malam, memikirkan akhir yang buruk. Tapi ada momen indah di tengah badai. Rea ajak aku ke pantai Ancol malam-malam. Kami duduk di pasir, ombak berderu. Apapun terjadi, aku cinta kamu, Andi. Kami peluk erat untuk pertama kali ciuman singkat penuh rasa. Saat itu dunia terasa milik kami berdua. Tapi pulangnya realita menampar lagi. Klimaks mulai terasa. Gosip sampai ke masjid, ada yang bilang stal akut najis. Pembeli hilang hampir separuh. Keluarga rapat besar, memutuskan stal diambil alih paman. Aku dipaksa menikah dengan gadis pilihan mereka untuk sembuh. Aku menangis sendirian, merasa terjebak. Rea ingin kami kabur. Kita keluar kota, mulai stal baru. Tapi aku takut kehilangan segalanya. Hati terbelah dua, cinta pada Rea, atau kewajiban pada warisan ayah. Malam demi malam, aku tak tidur, memandang stal kosong. Rahasia ini semakin menghancurkan. Hari rapat keluarga tiba. Di rumah besar paman, semua berkumpul. Aku datang dengan Rea diam-diam menunggu di luar. Mereka bicara lantang, stal diambil, aku dinikahkan paksa. Ini untuk kebaikanmu, Andi.
Kamu sakit, perlu disembuhkan. Kata sakit itu menusuk dalam. Aku bangkit, suara gemetar, aku tak sakit. Aku mencintai Rea. Ruangan hening lalu meledak. Teriakan, makian, ancaman. Paman tampar aku. Kamu hancurkan keluarga. Aku keluar, darah di bibir, hati hancur. Rea peluk aku di luar, kami menangis bersama. Malam itu pengkhianatan datang. Rina yang kukira dukung ternyata cerita pada yang lain untuk selamatkan aku. Dia bilang tapi terlambat. Keluarga semakin ganas. Stal dibakar malam-malam oleh orang tak dikenal, mungkin suruhan paman. Aku datang pagi, hanya abu tersisa. Lututku lemas, menangis di depan reruntuhan. Rea datang, peluk aku erat. Kita mulai baru, Andi. Stal bisa dibangun lagi. Tapi bagiku ini akhir. Warisan ayah hilang karena rahasiaku. Rasa bersalah membunuhku pelan. Aku tolak Rea, bilang dia pergi saja. Ini salahku. Kami bertengkar hebat, dia pergi dengan air mata. Sendirian, aku semakin tenggelam. Minum setiap malam, tak kerja lagi. Keluarga buang aku, masyarakat hindari. Hanya kenangan Rea yang tersisa, tapi juga menyakitkan. Dalam hati, penyesalan besar, mengapa tak lawan lebih awal? Mengapa biarkan cinta ini hancurkan segalanya? Tapi di titik terendah, Rea kembali. Aku tak bisa tinggalkan kamu. Kami bicara panjang, mamaan. Cinta kami lebih kuat dari sebelumnya. Kami putuskan mulai baru, jauh dari Jakarta. Kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih terbuka katanya. Mulai dari nol, buka stal kecil lagi dengan resep ayah yang masih kuingat. Awalnya susah, uang pinjam, tempat sewa kecil. Tapi Rea selalu di sisi, kerja keras bersama. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian setelah badai. Tapi masa lalu mengejar. Berita tentang stal terbakar sampai ke media lokal Jakarta, gosip kami jadi bahan omongan. Keluarga telepon, ancam lagi. Aku semakin takut, konflik batin kembali, apakah ini benar? Di Yogya ada komunitas kecil yang dukung, tapi masyarakat tetap konservatif. Rea ajak nikah diam-diam di luar negeri, tapi aku ragu. Bagaimana kalau kembali ke Jakarta nanti? Hati terbelah lagi. Cinta ini indah, tapi beban warisan, keluarga, masyarakat seperti bayang tak hilang. Suatu hari, kejutan besar. Ibu datang ke Yogya sendirian. Andi, ibu rindu. Kami bicara panjang. Awalnya marah, tapi akhirnya nangis. Ayah tahu tentang kamu, dia bilang sebelum meninggal, biarkan Andi bahagia dengan caranya. Air mataku banjir. Ayah mengerti. Ibu mulai terima Rea pelan-pelan. Tapi keluarga besar tetap tolak. Konflik memuncak lagi saat paman datang mau ambil resep stal. Pertengkaran hebat, hampir pukul. Rea lindungi aku, tapi aku semakin hancur dalam. Malam-malam, aku sering termenung, cinta ini layak diperjuangkan. Rea semakin sabar, tapi matanya lelah. Kita nikah saja, Andi. Biar resmi di mata kita. Hatiku bergetar, tapi takut. Akhirnya, kami putuskan nikah sederhana di Bali, hanya dengan beberapa teman dari komunitas. Tak ada keluarga, tapi ibu diam-diam kirim doa. Upacara kecil di pantai, matahari terbenam, kami saling janji setia. Saat itu, dunia terasa damai. Cinta kami menang atas segala. Tapi berita pernikahan bocor ke media sosial, jadi viral. Pernikahan gay pewaris stal sate yang tertawa semua orang. Berita utama di beberapa portal. Reaksi campur, ada dukung, ada makian hebat. Keluarga besar marah besar, putus hubungan total. Stal kami di Yogya ramai pembeli penasaran, tapi juga demo kecil dari kelompok konservatif. Tekanan besar, tapi kami bertahan. Rea bilang, ini bukti cinta kita kuat. Lambat laun ada perubahan.
Beberapa keluarga lain yang punya anak serupa hubungi kami, minta dukungan. Stal jadi simbol perjuangan. Ibu akhirnya datang peluk kami, bilang bangga. Kini Stal berjalan baik. Kami hidup bahagia meski tak sempurna. Warisan ayah tak hilang, malah jadi cerita inspirasi. Semua yang dulu tertawa, kini diam atau bahkan hormat. Cinta kami, meski penuh luka, membawa pesan, manusia berhak bahagia dengan caranya sendiri. Di tengah masyarakat konservatif, kami pilih cinta dan kemanusiaan.